Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak Gianto. Silakan masuk Pak Gianto. Iya. Silakan dulu Pak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat saya Pak. Pak Gianto gimana Pak Gianto? Alhamdulillah sehat Pak. Nah ini ada apa ya Pak Gianto? Begini Pak Ahmad, mohon izin sebelumnya, sebentar lagi kan saya akan melakukan kegiatan coaching nih dengan coach saya itu Bu Eni. Nah, apakah Pak Aman bersedia menjadi supervisor atau observernya? Oh begitu Pak ya. Baik Pak, tentu di sini saya sangat bersedia Pak. Tapi sebelum kegiatan kita lakukan Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Gianto. Iya Pak. Kalau menurut Pak Gianto, saya nanti bisa membantu Bapak dalam pengembangan kompetensi apa Pak? Saya mohon untuk diperhatikan dan diamati pada kompetensi questionnya Pak. Oh, iya. Nanti bagaimana saya itu mengamati dan bagaimana saya itu benar-benar menyimak serta mendengarkan secara seksama coach saya. Berarti bagian yang khusus yang akan saya amati nanti yang bagian question ya Pak ya? Iya Pak. Terus setelah itu Pak Gianto, penilaian apa yang perlu dikembangkan sebagai coach? Bapak nanti kan sebagai coach ya Pak ya? Iya. Nah, menurut Bapak, penilaian apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching nanti? Nah, saya mohon dinilai itu pada penerapan alur tirtanya Pak. Nah, pada saat nanti saya coaching. Karena memang dalam coaching nanti saya akan menggunakan alur tirta. Nah, apakah coaching saya ini sudah maksimal atau belum nantinya? Oke. Jadi Pak, setelah itu apa harapan Bapak setelah melakukan kegiatan coaching ke depannya Pak? Nah, harapan saya itu Pak untuk kedepannya setelah saya mendapatkan arahan dari Pak Aman, Ya. saya bisa lebih maksimal sebagai coach untuk rekan-rekan guru saya di sekolah ataupun rekan-rekan saya di gugus. Oke Pak, ini silakan Bapak nanti melakukan coaching. Baik. Jadi saya akan memperhatikan Pak. Nah, siap Pak. Terima kasih ya Pak Aman ya. Sama-sama Pak ya. Assalamualaikum Pak Gi. Waalaikumsalam Bu. Silakan Bu duduk. Maaf nih mengganggu waktunya sebentar Pak Gi. Enggak apa-apa Bu. Begini Pak Gi, Ya. saya mau bercerita sedikit nih tentang apa yang saya alami kemarin ketika pelaksanaan supervisi oleh Bapak Pengawas. Baik Bu Eni. Nah, kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian kemarin? Begini Pak Gi, saya baru saja mendapat teguran loh Pak dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas. Iya ya. Tampaknya beliau keberatan ketika saya mengajar di kelas tanpa buku teks Pak. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas sekolah, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tanpa buku teks. Tapi pengawas sekolah tampaknya tersinggung malah Pak, dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah kami Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bu Eni itu tanpa menggunakan buku teks dalam pembelajarannya? Saya sudah terbiasa loh Pak mengajar tanpa buku teks, tapi materi yang saya ajarkan sudah sesuai loh Pak. Oh, begitu. Nah, kira-kira apa kelebihan yang Ibu rasakan saat mengajar tanpa menggunakan buku teks? Menurut saya menjadi lebih bebas dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar loh Pak. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar itu Bu Eni menggunakan sumber belajar apa ya? Macam-macam Pak, saya bisa menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah yang ada di internet, begitu Pak. Menurut Bu Eni, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid?
Sebenarnya tidak sih Pak, tapi kalau saya pikir-pikir kembali nih, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor maksud saya Pak, materi pembelajaran sebenarnya Pak. Iya. Nah, saya itu setuju dengan Bu Eni. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Iya, Pak. Semakin banyak yang kita gunakan itu menurut saya semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Bu Eni untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah terlebih dahulu Ya, untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Pak Pengawas Sekolah. oke. Kalau memang memungkinkan Pak, saya ingin bertemu langsung dengan Pak Pengawas Sekolah supaya masalah ini bisa selesai tanpa menimbulkan salah paham yang berkepanjangan Pak. Baik, apa yang akan Bu Eni sampaikan kepada Pak Pengawas Sekolah? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Pak. Iya, nah bagus sekali itu rencana Bu Eni ya. Mudah-mudahan itu berhasil Bu Eni ya. Amin. Apa komitmen Bu Eni terhadap rencana Ibu tadi? Pertama, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, Pak. Oke. Untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, Pak. Saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Wah, itu menurut saya bagus sekali Bu Eni. Saya sangat mendukung apa yang menjadi harapan Ibu. Nah, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Amin. Terima kasih Pak ya atas waktunya untuk sharing. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita semua menjadi murid yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak. Sama Bu. Baik Pak Gianto, Pak. tadi kan saya sudah melihat hasil coaching yang sudah Pak Gianto lakukan. Ya. Kalau menurut Pak Gianto nih, Mhm. jika Bapak menilai diri sendiri, kira-kira kompetensinya sudah sesuai atau belum Pak? Kalau saya berharap ini Pak, yang saya lakukan pada coaching tadi itu terpenuhi semua alur ditanya, yaitu dari tujuan, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mudah-mudahan seperti itu Pak, dan hasilnya mudah-mudahan insya Allah maksimal Pak. Tapi tentunya saya sebagai coach mohon izin ini Pak, seandainya Pak Aman mempunyai masukan untuk saya, dipersilahkan Pak. Oke, baik Pak Gianto. Tadi kan saya sudah melakukan pengamatan Pak. Ini dari hasil pengamatan saya, Pak Gianto memang sudah sesuai dengan alur kita ya saat melakukan coaching. Ini dengan Bapak memberikan kehadiran penuh, kemudian Bapak mendengarkan secara aktif, kemudian dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Itu sudah benar Pak, sesuai dengan alur kita Pak ya. Jadi terus untuk selanjutnya kira-kira yang akan Pak Gianto lakukan apa Pak setelah melakukan coaching ini? Baik Pak Aman, kalau demikian penilaiannya, saya semakin yakin dan berinisiatif ke depannya. Saya akan mengajak rekan-rekan yang bisa saya ajak untuk coaching dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Ya, ini mudah-mudahan apa yang Pak Gianto inginkan Pak bisa terlaksana dengan baik Pak ya. Iya Pak. Ini saya tunggu Pak kabar beritanya yang untuk coaching-coaching selanjutnya Pak ya. Iya. Oke, ini terima kasih Pak Gianto. Nah, termasuk saya juga terima kasih nih Pak Aman Ya, sama-sama. atas masukannya. Semoga semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Aman. Sama-sama Pak ya. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9
Kabupaten Batanghari, Jambi melakukan kegiatan praktek coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik tergerak, bergerak, menggerakkan.